Bulan November adalah bulan yang spesial, di mana kita diberi kesempatan untuk mengenangkan dan mendoakan jiwa-jiwa anggota keluarga dan sahabat kita yang sudah meninggal. Cinta, iman, pengorbanan, dan keteladanan mereka telah membentuk hidup dan karakter kita. Dan doa-doa mereka selalu mengiringi perjalanan hidup kita, sebagaimana doa kita pun selalu ada untuk mereka. Para sahabatku, hari ini kita mau berefleksi bersama tentang semangat kebangkitan. Dalam iman, kita mengakui akan adanya kebangkitan badan, bahwa Allah mampu mengubah, mentransformasi tubuh kita yang fana menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang baru untuk hidup selama-lamanya. Bahwa orang-orang yang sudah meninggal memiliki masa depan di dalam Tuhan. Bahwa Allah itu mempunyai kekuatan untuk mengubah, untuk mentransformasi. Maka ketika kita berbicara soal kebangkitan, kita juga harus berbicara soal transformasi, soal perubahan. Ketika kita mengatakan aku percaya akan kebangkitan, kita juga mengatakan aku percaya akan Allah yang bangkit, akan Allah yang mentransformasi. Dan transformasi itu harus dimulai kini dan di sini. Kita tidak perlu menunggu sampai kematian itu tiba. Itulah mengapa Yesus di dalam diskusinya dengan orang Saduki dalam bacaan Injil hari ini menutup argumennya dengan berbicara soal Allah. Bahwa Allah kita adalah Allah untuk orang hidup, bukan Allah untuk orang mati. Iman akan kebangkitan membawa kita kepada dua realitas. Yang pertama soal pengharapan, dan yang kedua tindakan atau perbuatan. Ketika hidup kita dipenuhi kesulitan, dipenuhi kesusahan, ketika dunia terasa tidak ramah, dengan mudahnya kita hilang pengharapan. Ketika kita berusaha semampunya, sekuatnya untuk mengampuni, untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita, dan kita merasa tidak mampu, kita menjadi putus asa. Dan ketika kita mau membantu orang untuk bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik, dan kita jatuh pada sikap menghakimi dan menggurui, kita menjadi berkecil hati dan menyerah. Dalam situasi-situasi seperti itu, Tuhan mengajak kita untuk tetap punya harapan bahwa Dia adalah Allah yang mentransformasi, bahwa Ia mampu mengubah situasi hidup kita menjadi lebih baik. Ia mampu mengubah pribadi-pribadi kita menjadi lebih kuat dan lebih positif. Bahwa Allah kebangkitan, bahwa semangat kebangkitan adalah sumber harapan kita. Dan kebenaran ini tidak hanya memberikan kita harapan, tetapi juga membantu kita untuk berbuat sesuatu. Maka para saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi pribadi, menjadi sahabat yang siap sedia untuk menolong orang lain keluar dari permasalahan hidupnya. Kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang terbuka hatinya untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita, meskipun kita sadar itu sangat sakit dan sulit. Kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih rendah hati, yang lebih pengertian dan sabar, supaya tidak cepat jatuh ke dalam sikap menghakimi ketika kita menolong orang lain. Para sahabatku,
Jika kita bisa berbuat demikian, jika kita terbuka untuk rahmat transformasi dari Allah, maka perubahan-perubahan itu boleh terjadi di dalam hidup kita dan membawa buah untuk hidup kita sendiri, juga untuk hidup orang lain. Dan kadang transformasi itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dan transformasi itu selalu melalui proses yang panjang, proses yang sakit dan gelap. Kita belajar dari kupu-kupu, dari kepompong menjadi kupu-kupu, atau belajar dari emas yang dimurnikan lewat perapian. Tetapi bahwa ketika kita bertahan pada proses itu, kita akan keluar sebagai orang yang lebih positif, orang yang lebih berguna, orang yang bisa membawa banyak berkat bagi orang lain. Para sahabatku, Tuhan tidak mampu melakukan ini semua sendiri. Maka Tuhan membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan tangan dan hati kita untuk memungkinkan rahmat-rahmat transformasi itu bekerja di dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain. Mari kita tetap punya pengharapan bahwa masa depan kita ada di dalam Tuhan, tetapi di kesempatan yang sama kita juga harus bisa berbuat sesuatu untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan, awal dan tujuan hidup kita, senantiasa menguatkan, menyertai kita di dalam proses-proses transformasi itu. Amin. Dan kita mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup dan karyamu di dalam pekan ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.